Halo pecinta sepak bola tanah air, selamat datang kembali. Pernah kebayang gak sih, skuad Garuda yang biasanya langganan diisi sama wajah-wajah familiar dari luar negeri, tiba-tiba dirombak total menjelang turnamen besar? Yap, ini bukan sekadar rumor receh. Piala AFF 2026 sudah di depan mata, hitungan hari lagi, dan kejutan besar baru saja dijatuhkan oleh sang pelatih, John Hartman. Kalian gak salah dengar? Rafael Struijk dan Ulla Romeni, dua nama yang belakangan ini sering banget dielu-elukan, secara mengejutkan dicoret dari daftar pemusatan latihan tahap kedua di Bali. Pertanyaannya, ada apa dengan timnas kita saat ini? Apakah ini murni strategi jenius dari seorang John Hartman? Atau ada masalah internal yang belum kita tahu? Dan yang lebih bikin pusing, timnas kita sekarang lagi krisis kiper ketiga. Bayangkan, mau perang di turnamen sekelas AFF, tapi amunisi penjaga gawang belum lengkap. Kalau kalian penasaran bagaimana nasib timnas Indonesia jelang laga perdana melawan Kamboja tanggal 27 Juli nanti, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, karena kita bakal bedah tuntas semua strategi, intrik, dan persiapan skuad Garuda yang gak akan kalian temukan di tempat lain. Duduk manis, siapkan kopi, dan mari kita bongkar habis-habisan. Piala AFF 2026 ini benar-benar terasa beda atmosfernya. Kalau kita lihat kalender, turnamen bergengsi se-Asia Tenggara ini bakal kick-off mulai tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Tapi buat timnas Indonesia sendiri, perjalanan kita baru akan dimulai pada hari Senin, 27 Juli 2026. Lawan pertama kita adalah Kamboja, dan pertandingan ini bakal digelar di Stadion Pakansari, Bogor, jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Main di kandang sendiri pada laga pembuka itu rasanya ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dukungan puluhan ribu supporter Garuda pasti bakal bikin mental pemain Kamboja ciut sebelum peluit ditiup. Tapi di sisi lain, beban mental untuk wajib menang dengan skor telak ada di pundak para pemain kita. Kamboja memang bukan lawan yang di atas kertas bisa merepotkan, tapi ingat, sepak bola Asia Tenggara ini perkembangannya sangat pesat. Kita nggak bisa lagi meremehkan tim manapun, apalagi di bawah tekanan ekspektasi publik yang begitu besar. Nah, berbicara soal persiapan timnas, ada pergerakan yang sangat menarik dari pelatih John Hartman. Ya, buat kalian yang mungkin baru update, dan Hartman sepertinya membawa filosofi yang cukup radikal. Menjelang laga pembuka ini, Hartman menggelar pemusatan latihan alias TC tahap kedua di Bali. Tapi yang bikin alis kita berkerut adalah pilihan pemainnya. Hartman memanggil total 22 pemain, dan yang luar biasa, dia berani menyuntikkan 11 pemain muda untuk dikombinasikan dengan para pemain senior. Ini langkah yang sangat berani, bro. Di saat pelatih lain mungkin akan cari aman dengan memanggil full squad utama, Hartman justru melihat Piala AFF ini sebagai panggung transisi sekaligus pembuktian buat talenta-talenta muda kita. Coba kita absen sedikit nama-namanya. Di barisan lini tengah, kita punya darah muda yang super energik seperti Muhammad Raihan Hanan. Lalu tentu saja ada si wonderkid Marcelino Ferdinand yang sepertinya sudah jadi nyawa permainan timnas, Rizky Eka Pratama, Beckham Putra, sampai Matthew Bakker. Dan di ujung tombak, ada nama Jens Raven, striker muda yang lagi on fire di Bali United. Pemain-pemain muda ini nggak dipanggil cuma buat jadi penghangat bangku cadangan. Dari statement-statement Hartman belakangan ini, kelihatan banget kalau dia ingin membangun skuad yang punya mobilitas tinggi, transisi cepat, dan pressing ketat ala sepak bola modern. Pemain-pemain senior yang masuk daftar pun harus siap-siap tergusur kalau mereka nggak bisa mengimbangi daya ledak anak-anak muda ini. Tapi, di balik euforia darah muda ini, ada satu kabar yang sukses bikin lini masa media sosial geger. Romeni dan Rafael Struijk, pada TC tahap pertama, dua pemain naturalisasi ini sempat masuk dalam radar dan mendapat panggilan dari tim pelatih. Namun, di TC tahap kedua yang notabene adalah persiapan akhir menuju kick-off Piala AFF, nama mereka tiba-tiba menghilang. Nggak ada. No. Ini jelas memunculkan berbagai spekulasi. Apakah performa mereka di TC pertama kurang memuaskan di mata John Hartman? Ataukah ada masalah kebugaran? Atau mungkin, ini adalah taktik Hartman untuk merotasi pemain mengingat jadwal padat yang akan dihadapi? Sampai detik ini,
Hartman menegaskan bahwa proses evaluasi masih terus berjalan. Dia menyatakan dengan sangat tegas bahwa dia hanya bisa memilih 23 pemain untuk masuk ke skuad final. Tidak ada perlakuan spesial, tidak peduli apakah kamu pemain naturalisasi yang main di Eropa atau pemain lokal yang merumput di Liga 1. Kalau tidak masuk dalam skema taktik, ya mohon maaf, koper harus ditutup. Ini menunjukkan ketegasan seorang pelatih yang punya visi jelas, meski harus siap menerima kritik pedas dari netizen kalau sampai eksperimen ini gagal di lapangan. Selain drama pencoretan pemain depan, masalah krusial lain yang sedang dihadapi timnas Indonesia saat ini adalah hilangnya satu kepingan puzzle di sektor penjaga gawang. Sesuai dengan regulasi resmi turnamen Piala AFF 2026, setiap tim peserta wajib membawa 3 orang kiper. Nah, dari 22 nama yang saat ini sedang digembleng di Bali, secara mengejutkan Hartman baru memanggil 2 penjaga gawang. Ya, kalian nggak salah dengar. Kita masih kurang 1 kiper lagi sebelum daftar skuad final dikunci. Dalam sebuah wawancara terbarunya pada tanggal 21 Juli kemarin, Hartman secara terbuka mengakui hal ini. Dia bilang kalau tim pelatih masih terus memantau situasi untuk mencari kiper ketiga yang pas. Kenapa mencari kiper ketiga aja kok rasanya susah banget? Ternyata alasannya cukup masuk akal dan menunjukkan kedewasaan Hartman dalam mengelola tim. Bagi pelatih berusia 50 tahun ini, memilih kiper ketiga itu bukan sekadar melihat seberapa jago dia menepis bola di lapangan. Ada 2 faktor penting yang jadi pertimbangan utama. Pertama, kepribadian. Kiper ketiga biasanya jarang mendapat menit bermain, jadi pelatih butuh sosok yang tidak mudah ngambet, punya mental baja, dan bisa memberikan energi positif atau dukungan moral buat 2 kiper utama di ruang ganti. Kedua, dan ini yang paling krusial, Hartman tidak ingin egois dengan mencabut kiper utama dari klub Liga 1 yang sedang sangat mengandalkan jasanya di kompetisi domestik. Ini adalah bentuk respek dari timnas kepada klub, sesuatu yang kadang sering jadi polemik di era-era sebelumnya. Jadi, kita masih harus menunggu nih, siapa kira-kira penjaga gawang misterius yang bakal melengkapi kuota skuad Garuda dalam beberapa hari ke depan? Dalam beberapa hari ke depan, sebelum peluit kick-off dibunyikan, kita pasti masih akan melihat beberapa manuver terakhir dari tim kepelatihan. Pemilihan 23 pemain final yang akan didaftarkan ke panitia penyelenggara AFF akan menjadi babak akhir dari drama persiapan ini. Siapa pemain muda yang akhirnya sukses menembus skuad utama? Siapa kiper ketiga yang akhirnya dipilih untuk mengemban tugas negara? Dan apakah keputusan berani mencoret nama-nama populer dari skuad akan terbukti sebagai keputusan jenius atau justru menjadi blunder terbesar Hartman tahun ini? Biar waktu yang menjawab, namun sebagai supporter, tugas kita hanyalah satu, memberikan dukungan penuh, tanpa henti, dari menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, dari rentetan drama persiapan timnas kita menuju Piala AFF 2026 ini, saya penasaran banget sama pendapat kalian. Menurut kalian, apakah keputusan mengejutkan John Hartman mencoret Rafael Struijk dan Ula Romeni itu sudah tepat demi memberi ruang buat striker muda seperti Jens Raven? Atau justru itu sebuah blunder fatal yang bakal merugikan kita saat lawan tim kuat seperti Vietnam nanti? Terus, kira-kira siapa nih kiper Liga 1 yang paling layak dipanggil buat ngisi slot kiper ketiga tanpa harus ngerugiin klub asalnya? Coba deh kalian tulis analisis dan prediksi tajam kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.